Kamu mungkin tidak pernah melihatnya, tapi percayalah, ia ada, ia hadir, dan ia membentuk siapa kita hari ini, bahkan siapa kita di masa depan. Bayangkan sejenak, setiap pagi kamu membuka mata, alarm berbunyi, tanganmu refleks meraih ponsel itu. Satu cerita, satu suara, tapi mungkin kamu juga pernah ngerasainnya. Hai semuanya teman-teman, selamat datang kembali di Audio Kehidupan. Suara kecil dari hidup, dari hati yang sering kita pendam. Dan ini pasti suara salah satu dari kalian. Di episode kali ini aku ingin mengajak kamu untuk melihat sesuatu yang mungkin selama ini kita jalani dalam kehidupan kita sehari-hari tanpa sadar, yaitu arsitektur tak terlihat dari rutinitas harian kita. Siapa nih yang kuliahnya di bidang arsitektur atau kerjanya di bidang arsitektur? Arsitektur biasanya berbicara tentang bangunan, pilar, jendela, dan atap. Tapi kali ini kita akan bicara tentang bangunan yang tak kasat mata. Sebuah bangunan yang kita ciptakan sendiri setiap hari lewat kebiasaan kecil yang berulang. Kamu mungkin tidak pernah melihatnya, tapi percayalah, ia ada, ia hadir, dan ia membentuk siapa kita hari ini, bahkan siapa kita di masa depan. Bayangkan sejenak, setiap pagi kamu membuka mata, alarm berbunyi, tanganmu refleks meraih ponsel itu, lalu kamu scroll, entah berita, media sosial, atau chat yang belum sempat dibales. Itu bukan sekedar kebiasaan, itu adalah batu bata pertama dalam arsitektur harianmu. Kemudian kamu beranjak, kamu bangun dari tempat tidur itu, kamu mandi, sarapan, berangkat kerja, sekolah atau kuliah, bertemu orang-orang yang banyak, mendengar obrolan, mengerjakan tugas. Semua itu kelihatannya biasa aja, tapi sesungguhnya setiap gerak, setiap pilihan kecil adalah desain tersembunyi yang membentuk kehidupanmu. Arsitektur rutinitas ini kadang kita bangun dengan sadar. Seperti ketika kita memutuskan olahraga tiap pagi, menulis jurnal, atau melatih syukur. Tapi seringkali arsitektur ini tumbuh tanpa kita sadari. Ketika kita menunda pekerjaan, bilang nanti 5 menit aja deh, nanti dulu deh, 10 menit lagi deh gitu. Ketika kita mengisi waktu dengan keluhan, siapa di sini yang suka ngeluh? Aku juga suka kok, sama, karena kita manusia biasa. Tapi setelah mengeluh, kamu beranjak, kamu gaspol lagi. Oke, teman-teman? Ketika kita membiarkan notifikasi mengendalikan fokus kita, lagi-lagi aku ingatin, siapa dari kalian yang masih hidupkan, masih nyalakan notifikasi yang gak penting itu? Lebih baik dari sekarang di turn off aja ya. Yang menarik adalah arsitektur ini tidak pernah netral, bahkan rame banget di kepala kita. Entah ia membangun ke arah yang lebih kuat, atau justru perlahan meruntuhkan kita. Coba bayangkan satu rumah aja. Jika setiap hari kita tambahkan bata yang retak, semen yang rapuh, atap yang bocor, apa yang terjadi dalam 5 tahun ke depan? Rumah itu akan runtuh kan? Rumah itu bakal roboh kan? Begitu juga dengan hidup kita. Rutinitas yang buruk, sekecil apapun jika diulang setiap hari, akan runtuhkan bangunan diri kita. Sebaliknya, jika setiap hari kita menambahkan satu bata kokoh, meski bata itu kecil, bangunan itu akan berdiri megah. Misalnya, tidur cukup, minum air putih cukup, mendengar dengan sabar, mengucapkan terima kasih, mengerjakan sedikit demi sedikit tugas yang tertunda. Itu semua terlihat remeh, terlihat hal kecil, tapi justru disitulah kekuatannya. Oh iya, satu lagi yang aku bilang, kalau dari kalian yang masih suka minum-minum cantik
di kafe, menurut aku mulai dari sekarang ganti deh dengan minuman air putih. Kenapa air putih? Karena tubuh kita sangat membutuhkan yang namanya air putih. Dan menurut aku di zaman sekarang orang tuh jauh banget sama yang namanya minum air putih. Gak tahu deh entah kenapa, tapi kalau aku tetap tim air putih. Arsitektur tak terlihat ini juga punya pintu dan juga jendela loh guys. Pintu adalah kebiasaan yang membuka jalan bagi kesempatan baru. Misalnya nih, membaca buku 15 menit sehari. Itu pintu yang bisa membuka wawasan luas bagi kita. Sedangkan jendela adalah kebiasaan yang membuat kita bisa melihat dunia dengan cara berbeda. Misalnya, meluangkan waktu untuk diam sejenak, merenung, atau bahkan sekedar berjalan tanpa ponsel. Jadi, jendela kecil itu adalah kegiatan kecil, tapi dia punya makna yang luar biasa. Ada juga pondasi, yaitu nilai-nilai yang sering kita pegang. Kalau pondasinya rapuh, bangunan sebesar apapun akan mudah roboh. Kalau pondasinya kuat, misalnya integritas, rasa syukur, kejujuran, maka arsitektur rutinitas akan berdiri tegak. Meski badai kehidupan datang berkali-kali ke hidupmu, rutinitas itu bukan musuh guys. Meski kadang kita merasa bosan, merasa sangat bosan kayak hal itu aja yang akan kita lakukan gitu. Justru rutinitas adalah arsitektur tersembunyi dari masa depan kita. Pertanyaannya nih ya, apakah arsitek itu bekerja untuk kita atau melawan kita? Apa kamu yang mendesain rutinitasmu? Atau kamu hanya menuruti arus? Jalan tanpa sadar dengan membangun rumah yang tidak kamu inginkan. Kita sering memikirkan hal-hal besar, seperti cita-cita, impian, tujuan hidup kita apa, tapi lupa bahwa semua itu lahir dari hal-hal kecil yang kita lakukan setiap hari. Mimpi hanyalah fondasi, tapi rutinitas adalah tukangnya. Jadi, rutinitas itu bukan musuh ya guys. Mungkin kita tidak bisa mengubah semuanya sekaligus, tapi kita bisa memulai dari satu hal, satu bata kecil, satu kebiasaan kecil. Mungkin mulai dari bangun pagi tanpa menunda lagi alarm itu, atau menulis 3 hal yang tidak kamu syukuri sebelum tidur, atau senyum pada orang pertama yang kita temui hari itu. Kebiasaan kecil ini akan membentuk dinding-dinding yang akan melindungi kita kelak. Jendela-jendela yang memberi cahaya, dan pintu-pintu yang membawa kita pada kehidupan yang lebih berarti lagi. Ingat ya guys, orang yang harus kalian lawan dan orang yang harus kalian perbaiki adalah dirimu sendiri dari kemarin, bukan orang lain. Kebiasaan kecil apa yang pertama kali kamu lakukan begitu kamu bangun pagi? Apa itu membangunkanmu atau justru perlahan meruntuhkanmu? Kalau yang pertama kali dilakukan adalah membuka media sosial, mungkin itu membuat pikiran penuh sebelum sempat bernapas tenang guys. Dan aku yakin pasti ada yang seperti itu. Tapi kalau yang pertama dilakukan adalah tarik nafas panjang, kemudian kamu bangun minum air putih atau berdoa, itu bisa jadi bata pertama yang kokoh untuk hari kita hari ini. Aku tim yang langsung minum air putih guys, kalian gimana? Kalau rutinitas harianmu dianalogikan sebagai sebuah rumah seperti apa yang sedang kamu bangun saat ini? Bisa jadi rumah sederhana tapi nyaman. Kalau kita konsisten dengan hal-hal yang kecil menyehatkan, tapi bisa juga rumah yang retak-retak kalau kita sering menunda, mengeluh atau mengabaikan diri sendiri. Gak apa-apa sih merasa capek kayak aku nih ya. Aku tag ini tuh hari pagi di kantor. Malamnya tuh aku gak mood karena satu hal, dan aku usahakan mood itu akan baik di pagi harinya. Jadi untuk kalian jangan lama-lama gak moodnya ya guys. Apa satu kebiasaan kecil yang sebenarnya ingin kamu ubah sejak lama, tapi selalu tertunda dan itu sengaja kamu tunda? Setiap orang punya satu kebiasaan kunci. Bisa jadi begadang, bisa jadi menunda atau kurang olahraga. Mengubah satu saja sudah cukup untuk membuat arsitektur hidup kita lebih kuat. Dan tentukan pilihanmu dari sekarang, kamu ingin mengubah atau menundanya lagi. Nilai apa menjadi pondasi paling kuat dalam rutinitasmu? Apa? Ada yang pondasinya kejujuran,
ada yang kesabaran, ada juga rasa syukur. Nilai ini seperti semen yang melekatkan semua bata, memastikan bangunan yang kita hingga hari ini itu tidak runtuh dengan sebuah hal-hal kecil. Kalau besok kamu diberi kesempatan mendesain ulang rutinitas kamu, apa hal pertama yang akan kamu ubah? Jawabannya pasti setiap orang berbeda-beda, dan aku yakin pasti ada yang mau mengubahnya tapi belum memulainya. Ada yang ingin memulai pagi lebih tenang, ada yang ingin lebih sering berolahraga, ada juga yang sudah memulainya tapi belum konsisten, ya nggak sih? Ada yang ingin mengurangi distraksi digital. Semua hal-hal kecil itu sah-sah saja, asalkan benar-benar dilakukan dengan konsisten. Memang capek, tapi yang awalnya kebiasaan kita paksa akan lama-lama tuh jadi kebiasaan yang baik gitu loh. Jadi harus berani untuk take action ya semuanya. Untuk sahabat-sahabatku yang mendengar suara ini, di episode kali ini hidup kita sebenarnya tidak dibangun oleh peristiwa besar yang jarang datang, tapi dibangun oleh hal-hal kecil yang kita ulang setiap hari, yaitu rutinitas, arsitektur rutinitas yang kita bangun setiap hari ini. Arsitektur tak terlihat dari rutinitas harian adalah bangunan yang kita huni sepanjang hidup, sepanjang hari kita ini. Pertanyaannya, apakah kita sedang membangun rumah yang kokoh dan nyaman itu? Atau kita tanpa sadar sedang menumpuk batu bata yang rapuh yang suatu hari bisa runtuh secara tiba-tiba? Mulailah merancang dengan sadar. Mulai hal-hal kecil di hari ini. Tambahkan satu kebiasaan baik hari ini juga, karena rumah masa depanmu sedang dibangun dari detik ini juga. Terima kasih sudah mendengarkan ya semuanya. Aku harap episode kali ini tuh bisa menambah semangat kita di hari ini. Dan sampai jumpa di episode berikutnya. Dan ingat ya semuanya, hidupmu adalah bangunan berharga dan kamu adalah arsiteknya. Jadi yang menentukan hidupmu di masa depan adalah kamu. Bye semuanya.